وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تزكوا أنفسكم وهو أعلم بمن اتقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام إذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat pada kesempatan siang hari ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang penuh dengan berkah ini, alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kita semuanya mendapatkan ganjaran rahmat dan ampunan serta pahala yang melipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ini hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Jumat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan siapa saja yang mendengarkan khutbah dengan seksama maka dosanya diampuni dari Jumat yang lalu sampai Jumat yang sekarang ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita dari Jumat yang lalu sampai Jumat hari ini. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pada muqaddimah tadi saya membacakan sebuah ayat dari surat An-Najm ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian merasa bersih dirimu. Wa huwa a'lamu biman ittaqa, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwa anak-anak orang Yahudi yang meninggal dunia itu semuanya mendapatkan tempat yang mulia di akhirat. Kabar ini, berita ini akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang diriwayatkan dari Sabit, sahabat Rasulullah daripada golongan Ansor. Rasulullah berkata, orang-orang Yahudi itu bohong. Mereka itu bohong semuanya, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang tersirat di dalam kehidupan manusia. Turunlah ayat ini. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Secara garis besarnya dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semuanya bahwa ketakwaan seseorang itu bukan dilihat dari pakaiannya, dan janganlah kita merasa lebih hebat ataupun lebih suci daripada orang lain. Apakah lantaran pakaian kita? Apakah lantaran sorban kita? Apakah lantaran jidat kita yang sudah hitam? Apakah karena jenggot kita yang sudah panjang? Itu bukan ukuran takwa. Pernah satu ketika seorang ahli sufi yang hidup di zaman tabi'in, yang wafat pada tahun 188 Hijriah, dialah Abu Yazid Al-Bustami, seorang ahli sufi di zaman tabi'in
di era keemasan, di mana Nabi bersabda ada 3 generasi yang sangat mulia, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'it tabi'in. Siapa yang sangka ternyata Abu Yazid Al-Bustami yang terkenal dengan ilmu tasawufnya, dia mendapatkan pelajaran dari seekor anjing yang menurut kita itu adalah binatang yang najis. Pada satu malam Abu Yazid Al-Bustami dia berjalan di sebuah kampung, pas berpapasan dengan seekor anjing. Begitu anjing itu sudah mendekat dia angkat tuh Pak kain gomisnya, baju gomisnya dia angkat. Dia khawatir gomisnya itu terkena binatang anjing yang menurut kita adalah binatang yang najis. Begitu diangkat, anjing itu melihat kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Apa yang terjadi? Itu anjing tersebut diam, lalu berhenti di depan Abu Yazid Al-Bustami. Dia lihat wajahnya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid kemudian melihat anjing tersebut, dan seolah menurut dia ada perkataan dari seekor anjing tersebut. Dengan izin Allah, Allah kasih Abu Yazid itu mendengar apa yang ada di dalam hati seekor anjing tersebut. Yang dikatakan, ya Syekh, jika engkau mengangkat pakaianmu daripada aku untuk menghindari aku karena najis, aku ini kering, aku nggak membawa najis. Kalaupun itu najis menurut engkau, paling dibasuh dengan 7 kali basuhan beserta tanah, pakaianmu sudah suci. Tapi karena engkau, kalau seandainya engkau mengangkat pakaianmu karena engkau merasa mulia, engkau merasa mulia di hadapan aku dan di hadapan orang lain, maka sesungguhnya najis yang ada di dalam hatimu itu tidak cukup untuk dibasuh dengan 7 samudra lautan. Ini kan nusuk banget Pak, kalau diomong kayak begini Pak. 7 samudra lautan, kalau seandainya engkau menganggap, kalau seandainya engkau mengangkat gomis kamu, engkau lebih mulia daripada orang lain, lebih mulia daripada aku, maka 7 samudra lautan gak cukup untuk membasuh najis yang ada di dalam hatimu itu. Bengong tuh Pak Abu Yazid Al-Bustami ketika mendengar apa yang dikatakan oleh seekor anjing tersebut. Lalu dia minta maaf kepada anjing tersebut sebagai balas daripada apa yang telah dia lakukan. Dia ingin bersahabat dengan anjing tersebut. Ayo kita jalan bersama saja. Tapi itu semuanya ditolak oleh seekor anjing tersebut. Tuan, jika aku berjalan dengan engkau, boleh jadi kita bersama. Tapi lihat orang-orang yang memuliakan kamu, dia akan menyambit saya, dia akan mengusir saya, karena mereka menganggap saya ini adalah hewan yang sangat hina. Padahal saya sujud kepada Allah, saya bertasbih kepada Allah, Tuhan juga bertasbih kepada Allah. Tapi kita nggak pantas Tuhan nggak pantas berjalan dengan saya. Hadirin yang berbahagia, pada saat itu juga Abu Yazid Al-Bustami rumpuyuk Pak, nunduk Pak, seraya tawadu di hadapan Allah. Ya Allah, aku jalan dengan makhlukmu yang seekor anjing ini, aku nggak pantas ya Allah. Apalagi aku berjalan, kemudian di hadapanmu, aku di samping engkau ya Allah, aku berjalan, aku lebih nggak pantas lagi. Karena ada luka, ada yang namanya najis di dalam hati saya. Hadirin sekalian yang berbahagia, inilah satu tamsil Pak, satu pelajaran dari seekor anjing. Seorang ahli sufi dia ambil pelajaran, walaupun dari seekor anjing yang menurut kita itu binatang najis,
Kita kalau berantem nyebutnya kalau udah kesel tuh Pak, nyebut nama anjing karena apa? Udah kelewatan itu namanya. Tapi ada pelajaran, ada hikmah. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah engkau merasa dirimu itu lebih bersih daripada orang lain. Artinya apa? Semuanya sama di hadapan Allah. Ketika kita hadir di masjid ini, kita pengen sholat Jumat, semuanya sama di hadapan Allah. Apa yang akan kita bawa? Nggak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda punya sepatu, mungkin barangkali banyak beratus-ratus pasang, tapi hanya satu pasang yang dipakai. Anda punya harta banyak, tapi ketika dikubur Anda mau menempati 1 kali 2 meter, kita cuma itu Pak, nggak ada yang kita bawa. Harta kita nggak bawa, mobil yang katanya berentet nggak akan kita bawa. Semua harta anak kita yang katanya menurut kita itu cantik-cantik, ganteng-ganteng, istri kita yang cantik, nggak bakal kita bawa. Ingat, yang namanya itu kain kafan nggak ada kantongnya Pak. Ketika kita pakai nanti Pak, nggak ada kantongnya. Artinya apa? Artinya nggak ada yang kita bawa dari harta kita ke dalam kubur. Hanya itulah Pak yang kita bawa, kain putih. Semuanya kalau kita sudah divonis oleh dokter kita Pak, Anda sudah divonis meninggal dunia, maka sudahlah, tidak ada lagi cerita Anda di dunia ini. Nama Anda pun ketika sudah datang Pak dengan ambulan ke rumah untuk disemayamkan, maka tidak lagi dipanggil nama kita. Itu jenazahnya sudah datang. Jenazah Pak yang dipanggil Pak. Jenazah. Diumumkan lagi nanti jenazah akan disolatkan di masjid ini. Jenazah yang dipanggil, bukan nama kita lagi. Artinya dunia sudah meninggalkan kita. Nama kita sudah nggak ada. Jabatan kita yang selama ini kita banggakan, Anda seorang direktur, Anda seorang manajer, Anda seorang kapten, Anda seorang jenderal katanya. Maka nanti ketika Anda sudah semuanya itu ditinggal oleh yang namanya dunia, sudah meninggalkan dunia, sudah ada tuh Pak orang Pak di belakang Bapak Pak yang akan menggantikan, yang akan menjadi PLT Bapak semuanya. Sudah akan menggantikan 5 menit setelah divonis meninggal dunia, itu PLT langsung maju Pak namanya. Apa yang akan kita bawa Pak? Apa yang akan kita sombongkan di dunia ini Pak? Gak ada Pak. Anda punya jabatan apa? Anda jenderal, Anda jenderal apa yang paling hebat di dunia ini? Nggak ada Pak, nggak ada. Pangkat yang paling tinggi adalah ALM, almarhum Pak. Udah itu adalah pangkat yang kita paling tinggi itu Pak yang akan kita bawa di menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita di alam kubur, udah itu ditinggal oleh yang namanya dunia. Sholat kita dipanggil jenazah. Nanti kita masuk ke dalam kubur dipanggil lagi jenazah, jenazah almarhum, almarhum. Mudah-mudahan diterima. Itulah yang dipanggil. Anak kita yang tadinya sudah bersiap-siap, istri kita yang berjanji sehidup semati meninggalkan kita. Tinggal amal perbuatan kita. Gak ada yang kita banggakan daripada harta-harta kita. Cuman satu Pak, amal-amal ibadah kita. Amal ibadah kita, ada amal jariah kita, ada yang namanya amal-amal yang kita sumbangkan. Itulah yang akan jadi harta yang benar yang akan menjadi pendamping kita nanti di alam kubur. Tapi kalau seandainya bagaimana lacur kita kalau nggak punya amal ibadah Pak? Di dalam kubur Pak sudah menunggu yang namanya malaikat munkar nakir. Ini sekarang lagi viral nih Pak. Ada orang ustadz ceramah, nggak ada azab kubur. Nggak ada azab kubur katanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan. Dulu saya pernah mengajarkan di sini. Saya sampaikan di sini. Ada doa ketika kita tahiyat akhir. Itu ada sebelum kita salam. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu Rasulullah Pak yang ngajarin Pak. Saya sampaikan Pak, kalau Anda ketika tahiyat akhir sebelum salam baca itu, minta pertolongan kepada Allah daripada siksa jahanam, daripada siksa kubur. Artinya apa? Rasulullah sudah mengajarkan ada siksa kubur. Ini kadang-kadang kita baru ngelihat YouTube aja, baru ngelihat YouTube sebentar udah percaya Pak.
Percaya nih nggak ada, diuraikan seperti itu. Itu gimana dengan ayat-ayat lain? Surat Al-Ghafir itu yang menerangkan tentang azab kubur. Belum lagi hadis-hadis lain yang menerangkan tentang azab kubur. Kalau Allah nggak ciptakin azab kubur, Allah nggak adil, Pak. Nggak adil, Pak. Artinya apa? Kita nanti hidup di dunia ini semena-mena, semaunya. Orang maksiat silakan, orang yang baik silakan. Karena apa? Karena nggak ada azab kubur. Tanda Allah nggak adil. Tapi Allah punya keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlakukan kita dengan seadil-adilnya. Ingat, mahkamah Allah itu adalah mahkamah yang sangat adil. Lawyer yang paling hebat, yang bisa berdalih apapun, dia bisa bersilat lidah di dunia, nanti di hadapan Allah dia akan bungkam, Pak. Nggak ada dalih-dalih yang bisa membela dia kecuali dengan kejujuran dia. Semuanya udah ada tuh, Pak. Filenya udah ada, Pak. Server Allah itu, Pak, anti lelet, Pak. Server Allah itu canggih. Kita kalau online servernya satu aja berebut, udah offline, Pak. Manusia tuh, Pak. Allah kalau punya sudah servernya hebat. Semuanya ada nanti, Pak. Semuanya ada. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yaum 'alaika hasiba. Iqra kitabaka. Baca itu amalan-amalan, kitab amalan engkau. Kafa bi nafsikal yaum 'alaika hasiba. Nanti kita akan semuanya itu tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak bisa ngejawab, udah ada semuanya. Tinggal kita ngejalanin ini semua nih, Pak. Bersyukur kita ada yang namanya sholat Jumat, ada khutbah yang menasihatkan diri saya khususnya dan hadirin umumnya. Ada yang namanya nasihat takwa. Ini semuanya adalah sebagai satu peringatan buat kita semua bahwa kita ngejalanin. Paling banter kita hidup nih, Pak, di Jakarta 60 sampai 70 tahun. Itu udah paling top. Top itu umur kita tuh, Pak. Udah 70 tahun, Anda lebih 75 atau 80 tahun, itu ekstra bonus dari Allah. Supaya apa? Supaya kita pikirkan mau apa yang kita bawa nanti. Ada amal ibadah kita, ada amal jariah kita, ada doa anak-anak kita yang kita harapkan nanti ketika kita masuk ke dalam kubur. Ketika sekarang ini kita capek, Pak, yang namanya anak kita biayain dia supaya tahu yang namanya ilmu agama, supaya kita ini nanti di dalam kubur, kita masuk ke dalam kubur, anak kita doain kita, bacain Fatihah kita habis sholat, kemudian dia doain kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh dia, Pak, yang kita harapin kita, Pak, ketika kita masuk ke dalam kubur. Nggak ada yang lebih nikmat daripada itu. Dan nanti kita akan dihadapkan kepada Allah bahwa inilah titipan Allah yang kita selama ini diamanatkan oleh Allah. Kita mampu untuk manage apa yang telah Allah berikan dan Allah amanahkan kepada kita sekalian. Hadirin sekalian berbahagia, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kita merasa paling hebat, janganlah kita merasa paling mulia, ya. Pakaian kita semuanya itu cuma pakaian, Pak. Bahan barangkali cuma harga yang membedakan, tapi yang paling hebat adalah hati kita. Hati kita. Orang kalau udah ngerti tasawuf, kalau orang udah ahli sufi, dia ngelihat orang bukan dari potongannya lagi, dari hatinya tuh, Pak. Dari hatinya. Ini orang hatinya bagaimana? Hatinya jelek ataupun hatinya bagus, dia kelihatan tuh, Pak. Dari amaliyahnya. Hadirin sekalian berbahagia, inilah barangkali khutbah saya yang singkat pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس وأيها المؤمنون اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. افعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى جميع خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى جميع التابعين وعلى تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمؤمنين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمؤمنين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة تجري فيها أحكامك يا الله وسنة رسولك يا حي يا قيوم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.